Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan bagi kita semua di pagi hari ini dalam program Berkat Pagi. Mari sama-sama kita belajar kembali tentang firman Tuhan. Sebelum kita melakukan kembali setiap aktivitas kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam surat Korintus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai dalam surat Korintus. Mari sama-sama kita buka Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Di sana tertulis perikopnya, banyak anggota tetapi satu tubuh. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di sini berbicara tentang anggota tubuh Kristus. Nah, Tuhan Yesus tuh banyak kali menggambarkan tentang manusia sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada hari ini kita mau belajar dalam surat Korintus ini bahwa arti atau yang dijelaskan dalam surat Korintus ini adalah hubungan antara Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya, digambarkan seperti hubungan antara Yesus sebagai pemilik tubuh dengan kita sebagai anggota-anggota tubuhnya Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai anggota tubuh Kristus Bapak Ibu Saudara, jelas di sana dikatakan bahwa Yesus adalah kepala atau pemilik tubuh Bapak Ibu Saudara, dan kita ini adalah anggota-anggotanya Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Di sana dikatakan sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi. Di sini dikatakan Rasul Paulus mengatakan baik orang Yahudi, artinya orang yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus, orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan di sana dikatakan maupun orang Yunani, artinya orang Yunani ini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu digambarkan sebagai orang Yunani Bapak Ibu Saudara, orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, di situ selanjutnya dikatakan baik budak. Ini boleh dikatakan status Bapak Ibu Saudara, strata, status. Baik orang budak itu Bapak Ibu Saudara di zaman dahulu itu orang paling bawah, boleh dikatakan orang paling bawah. Jadi di sana dikatakan baik itu budak maupun orang yang merdeka, orang yang atau stratanya yang paling tinggi Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan telah dibaptis. Maksudnya telah dibaptis ini dimasukkan Bapak Ibu Saudara, dimasukkan menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus, dan kita semua diberi minum satu roh Bapak Ibu Saudara. Nah, di sana dikatakan apapun maksudnya di ayat 13, apapun kebangsaannya, apapun statusnya Bapak Ibu Saudara, latar belakangnya, baik dia orang paling bawah sekalipun atau dia orang yang statusnya yang paling tinggi sekalipun Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan ketika kita menerima Tuhan Yesus, lalu kita dikatakan di sana dibaptis atau dimasukkan, maka Bapak Ibu Saudara, kita menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus itu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi anggota tubuh Kristus itu saya boleh katakan di sini ada banyak hal yang bisa dilakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, menjadi anggota tubuh Kristus itu Bapak Ibu Saudara,
punya yang namanya tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Apa itu tanggung jawabnya, Bapak Ibu Saudara? Setelah kita menerima Tuhan Yesus dan menjadi anggota tubuh dari Kristus, ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu menjaga hidup kita agar supaya tetap apa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, tetap kudus, Bapak Ibu Saudara. Menjadi anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa kudus di hadapan Tuhan. Dalam surat 2 Korintus ayat yang pasal yang ke-7, ayat yang pertama, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita itu memiliki janji-janji Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus mengajak kepada kita untuk marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran, Bapak Ibu Saudara, baik itu jasmani dan rohani. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, di sini kita harus menjaga sedemikian rupa hidup kita agar kita tetap kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari secara cepat saja. Di sana kita lihat hidup sejalan dengan Tuhan Yesus, sesuai dengan Yesus mau. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang dikatakan di sana, digambarkan sebagai anggota tubuh Yesus, hidupnya harus sejalan dan tidak bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara, dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam satu tubuh tidak mungkin saling bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara. Pasti tubuh ini sebelum melakukan sesuatu pasti ada perintah dari kepala, dari otak, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin tiba-tiba atau ujuk-ujuk melangkah sendiri atau tangan tiba-tiba meraih sesuatu sendiri begitu, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin. Nah, seperti ini juga orang-orang hidup, orang-orang percaya yang digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus, hidupnya harus sejalan atau harus sesuai dengan perintah atau yang diperintahkan oleh kepala, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara. Jadi harus sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Nah, dalam Roma 16 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada di dunia sekarang hari-hari ini banyak banget hal-hal yang membuat kita itu jatuh bahkan jauh daripada Tuhan. Di sana dikatakan, di surat Roma dikatakan, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada hidup yang benar, hidup yang kekal adalah taat mengikuti jalannya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Itu dalam kitab Yohanes pasal 14 kalau nggak salah, Bapak Ibu Saudara. Nah, baik Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, mengasihi saudara seiman. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi anggota tubuh Kristus, kita harus saling mengasihi saudara seiman dalam iman Kristen, Bapak Ibu Saudara. Di sini
dikatakan adalah sama seperti kita mengasihi sesama anggota tubuh kita, yaitu anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 tadi, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun merdeka, telah dibaptis atau dimasukkan menjadi satu, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa setiap anggota tubuh Kristus kita harus saling mengasihi, saling menegur dan menasehati, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana jikalau kita tidak mengasihi? Di sini, bila ada orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus tetapi membenci atau tidak mengasihi saudara seiman, artinya orang Kristen yang seperti itu tidak termasuk dalam anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita harus saling mengasihi, kita harus saling menasehati, bahkan menegur, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, 1 Korintus 12 ayat yang ke-20, ayat 20 dan ke-21 di sana. Katakan, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita boleh melihat, bahkan kita bisa mengukur pada tingkat mana posisi bahkan kerohanian kita dalam pengiringan kita atau iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mari sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita harus saling mengisi, kita harus saling sama-sama bergerak, Bapak Ibu Saudara. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus juga, Bapak Ibu Saudara, sejalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Saya percaya memberkati kita di pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.